Kisruh dualisme kepemimpinan Kadin hingga kini belum ada titik terang. Kedua belah pihak saling klaim Munaslup yang digelar sesuai ADART dan satu pihak lagi bilang Munaslup yang digelar adalah ilegal. Kedua kubu membantah kisruh yang terjadi ada cawe-cawe politik. Benarkah tidak terkait dengan politik? Mengingat dualisme ini terjadi menjelang pergantian pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ketua Organizing Committee Anindya Bakri, Bayu Priawan Joko Sutono, lalu kuasa hukum Arsyad Rashid, Hamdan Zulfa, dan analis politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum semuanya. Oke, saya ke Pak Bayu dulu. Kabarnya di tengah saat ini kondisinya seperti ini, tetap ada persiapan pelantikan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Tetap dilaksanakan meski masih dalam perpecahan, dan apakah memang ini sudah legitimate? Ya, jadi kalau urusan pelantikan itu sedang berproses ya. Memang kita tinggal tunggu dari Kumham ya. Tapi dari sisi pelaksanaannya sendiri, menurut hemat saya sebagai ketua pelaksana ya, semua sudah dilakukan berdasarkan ADART yang benar, dan tidak ada satu hal pun yang dilanggar. Dan kalau disampaikan bahwa pelaksanaan Munaslup ini adalah ilegal, sebetulnya kurang tepat, karena memang kita sudah resmi mendapatkan izin dari kepolisian untuk bisa melaksanakan Munaslup ini. Oke. Ya. Munaslup ini kan biasanya diselenggarakan kalau memang di internal Kadin ada masalah besar, ada masalah berat gitu. Ini masalah beratnya apa? Masalah besarnya apa? Ini juga yang dipertanyakan Pak Arsyad sebelumnya, Pak Bayu. Ya, jadi mungkin saya bicara dulu dari sisi terbentuknya kepanitiaan. Oke. Panitia itu terbentuk, kami ini ditunjuk oleh para pengusung Munaslup. Para pengusung Munaslup itu adalah para Kadinda dan juga para anggota luar biasa Kadin, dalam hal ini asosiasi-asosiasi. Ya. Dan para Kadinda dan para asosiasi bersepakat bahwa perlu ada pergantian di kepemimpinan, karena memang yang namanya Kadin ini harus bisa dengan baik bersinergi dengan pemerintah gitu. Oke. Dan upaya ini sebetulnya tidak dadakan, sudah cukup lama sebetulnya sudah berproses ya. Hanya saja memang momentumnya belum ketemu waktu dulu. Oke. Dan juga ada proses-proses komunikasi yang dilakukan oleh para kandidat dan juga para asosiasi kepada Ketum Arsyad ya. Tapi rupanya komunikasi tersebut tidak terlaksana dengan baik, sehingga akhirnya Kadinda dan juga para anggota luar biasa Kadin asosiasi ini akhirnya mendesak untuk diadakannya Munaslup. Ya. Dan sudah terkumpul lebih dari 50% ya, dan juga semua sesuai dengan ADART ya. Sampai di situ Pak Bayu, Anda mengatakan bahwa seharusnya pimpinan Kadin atau ketua Kadin ini bersinergi dengan pemerintah. Artinya yang selama ini dilakukan Arsyad Rashid sebagai ketua umum Kadin tidak ada sinergi dengan pemerintah? Sebetulnya begini, kita melihat bahwa pemerintah ini kan sebetulnya, Kadin ini kan sebetulnya mitra strategis pemerintah ya. Dan sebetulnya yang dialami oleh kami para Kadinda juga, dan khususnya saya Pak di asosiasi itu seperti tidak terlibat gitu. Kadin tidak berperan dalam hal sinergitas dengan pemerintah saat ini gitu ya. Contohnya seperti apa Pak Bayu konkretnya? Misalnya seperti apa? Tidak bersinergi? Ya, kami tidak dilibatkan dalam pembahasan undang-undang. Kami juga tidak ada suara Kadin juga akhirnya dalam pembahasan undang-undang tertentu ya. Jadi rasanya perlu ada perubahan begitu ke depan gitu. Oh, banyak hal yang tidak dilibatkan gitu ya dari unsur-unsur di Kadin. Oke, saya ke Pak Hamdan Zulfa. Kalau Munaslup Jakarta dinilai ilegal sejauh ini, bagaimana Pak Hamdan Zulfa mewakili Pak Arsyad membuktikan jika Ketua Kadin sekarang Mas Anindya Bakri ini nggak sesuai dengan ADART gitu Pak Hamdan? Iya,
untuk melaksanakan Munaslup menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin, ada dua hal yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama alasannya. Alasannya itu di sana ada 3. Oke. Pelanggaran prinsip terhadap anggaran dasar, kemudian pelanggaran keuangan dan kebendaharaan, kemudian yang ketiga, Kadin sangat menjadi tidak aktif, jadi tidak jalan gitu. Nah, dari 3 alasan itu saya melihat apa yang dikemukakan sebagai alasan untuk Munaslup, yaitu independensi, nah sama sekali tidak ada, karena independensi Kadin sebagai organisasi itu selama ini tidak ada yang terganggu. Waktu saat Pilpres misalnya, semua pasangan diperlakukan sama oleh Kadin misalnya. Kalau kita lihat ya, dalam kampanye calon presiden 3 calon itu diberi kesempatan yang persis sama oleh Kadin. Dan sama sekali tidak ada yang terganggu. Kemudian Ketum Asad cuti selama itu, dan itu diizinkan oleh pengurus begitu. Nah kemudian kalau misalnya Ketum Asad sebagai ketua TKN selesai dan pasangan calonnya kalah, nah itu kan hal yang biasa dalam politik, bisa kalah bisa menang. Tapi kan tidak mengganggu Kadin. Kadin itu tetaplah mitra strategis pemerintah siapapun ketuanya. Nah selama ini sama sekali tidak terganggu, dan itu bukan pelanggaran terhadap anggaran dasar. Tidak ada satupun pasal dalam anggaran dasar itu yang melarang hak pribadi setiap anggota Kadin untuk memiliki aktivitas politik. Sama sekali tidak ada. Sejak dulu sudah menjadi tradisi Kadin begitu. Pak Rosan, Pak MS Hidayat, dan seterusnya. Jadi ini hal yang biasa di Kadin. Nah selesai pemilu, selama ini juga ya biasa saja. Dan sepanjang pemilu juga biasa saja. Jadi tidak ada pelanggaran apa-apa. Apalagi pelanggaran masalah keuangan dan masalah kebenaran, masalah keaktifan, aktif semua. Jadi tidak ada masalah apa-apa gitu. Nah kemudian yang kedua, dari sisi prosedur. Nah prosedur ini betul harus diusulkan oleh lebih dari setengah. Nah Kadin provinsi itu ada 35. Setengahnya dari mana? Dari Kadin provinsi yang sudah ditetapkan sebagai Kadin yang resmi, yang diukur dengan penetapan terakhir di Kongres di Munas di Kendari. Di sana ada 35. Nah lebih dari setengah dari 35 itulah yang bisa mengusulkan pelaksanaan Munaslup. Nyatanya 21 Kadin daerah diwakili ketua umumnya itu menolak Munaslup. Nah dari mana setengahnya? Kayak ini fakta, ini saya ungkapkan fakta. Kemudian asosiasi yang ikut Munas Kendari 126. Dari 126 itu setengah dari 126 itu harus mengusulkan. Nah ini tidak sampai. Nanti kita bisa buktikan gitu, tidak sampai. Itu jadi, bisa. Dari segi alasan, prosedur satu lagi, harus ada prosedur peringatan 2 kali 30 hari ini juga tidak jelas. Jadi kalau tiba-tiba laksanakan Munaslup yang tidak ada, istilah saya itu tidak ada angin, tidak ada hujan, walaupun ada proses, betul tadi ada proses, tapi tidak ada pembicaraan Munaslup. Pak Hamdan, Anda juga tadi sempat menyinggung bahwa politik dan Kadin itu sudah biasa lekat begitu di mata masyarakat, di mata publik, baik di mata para pengusaha sendiri yang berada di bawah Kadin. Tapi apakah dengan pernyataan Anda ini mau bilang bahwa ini gara-gara perbedaan dukungan di Pilpres begitu misalnya, unsur politisnya lebih jauh lagi ke arah sana? Atau ada pandangan lain, Pak Hamdan? Saya melihat hanya semata-mata karena itu. Harusnya kan tidak begitu cara pandangnya. Cara pandangnya itu harus dilihat Kadin sebagai sebuah institusi mitra strategis pemerintah yang siapapun presidennya itu tetap saja
mitra strategis pemerintah. Gitu. Kerjasamanya pemerintah tetap, dan itu kewajiban Kadin, itu undang-undang kok gitu. Oke, nah saya tanya ke Mas Umam kalau gitu. Mas Umam, betul gara-gara perbedaan pilihan saja menyebabkan Kadin seperti ini sekarang, terpecah dan ya boleh dibilang kisruh begitu sekarang ini? Iya, terkait dengan konteks dinamika itu memang sangat kompleks ya. Tadi disampaikan oleh Pak Hamdan bahwa prasyarat dalam konteks itu memang cukup beragam, dan hal itu juga pernah dituangkan oleh SKEP ya, dari Kadin sendiri. Kalau nggak salah itu SKEP nomor 14 tahun 2013 yang mengatur tentang konteks munaslup di dalam struktur Kadin yang memang sangat luar biasa kompleks dalam konteks persyaratan, kemudian prosedur, dan lain sebagainya. Maka terkait dengan konteks ini, memang nuansa politiknya jauh lebih kuat daripada dari sisi prosedural, kemudian hal-hal yang sifatnya teknokratis gitu. Nah, oleh karena itu, memang hal ini tidak lepas dari karakter Kadin secara institusional, yang diakui atau tidak bahwa Kadin itu memiliki bukan semata-mata sebagai sebuah rumah besar bagi para jaringan pengusaha di Indonesia, tetapi juga ada nuansa politik, bahkan juga menjadi bagian dari jejaring kekuatan politik yang ada di Indonesia. Karena bisnis di Indonesia itu rata-rata memiliki hubungan, memiliki kaitan, memiliki backup atau pola relasional dengan kekuasaan. Saya kira referensinya cukup banyak, diulas bagaimana kemudian pola relasi hubungan ekonomi politik antara Kadin dengan jaringan kekuasaan. Cukup banyak, seperti Profesor Halhil dari ENU sejak tahun 1996 dia menulis, bahkan dia dalam bukunya itu tahun 1966 dia coba runut itu, kalau nggak salah itu judulnya The Indonesian Economy Since 1966, The Southeast Asia Emerging Giant. Artinya menegaskan kembali lagi bahwa Kadin memang lebih memiliki muatan politik lebih besar dalam konteks bisnis di Indonesia. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya menjadi dinamika yang juga cukup kuat. Nah, kalau misal kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa, menegaskan ya sekali lagi bahwa Kadin bukan organisasi politik, sebaiknya diselesaikan di level internal, seharusnya memang betul-betul itu bukan sekedar menjadi bahasa dalam on stage, tapi juga dalam konteks backstage juga bisa dilakukan dengan ukuran-ukuran profesionalitas yang ada. Tetapi sekali lagi, ini kekuatan politik, dan tampaknya penyelesaian dari proses ini ya harus diselesaikan dengan kekuatan politik. Tetapi per hari ini tampaknya lingkar dekat kekuasaan yang direpresentasikan oleh Pak Menkumham, termasuk kemarin misalnya pertemuan antara Mas Anin dengan Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulhad, tampaknya mengkonfirmasi bahwa memang relasi kekuasaan lebih menunjukkan kedekatan dengan Mas Anin. Nah, ini yang kemudian barangkali sudah diantisipasi oleh Pak Arsyad Rashid, termasuk juga barangkali Pak Zulfan sebagai bagian dari konteks perbantuan hukum ya, bahwa ada dinamika kekuasaan yang berada di lingkaran dan juga dinamika yang ada di Kadin ini. Pak Bayu, benar ada relasi kekuasaan yang sudah lekat dengan Kadin saat ini? Saya tanggapi ya Pak ya, jadi pertama-tama saya mesti sampaikan bahwa proses munaslup ini terbagi atas dua hal tadi yang disampaikan Pak Hamdan. Pertama adalah pengusung Munas. Pengusung Munas itu sudah lebih dari 50%. Tadi disampaikan bahwa ada lebih dari 50% asosiasi, bahwa 50% Kadinda tidak mendukung. Ya kami punya legal standing yang juga cukup kuat gitu, dan silahkan aja nanti dibuktikan di dalam pengadilan gitu kan, bahwa semua para pengusung Munas sudah lebih dari 50% tersebut sudah berdasarkan rapat pleno mereka di masing-masing itu, di masing-masing Kadinda mereka gitu. Yang kedua, untuk asosiasi 50% plus 1 itu ada berdasarkan hasil konvensi dari Munas yang sebelumnya. Ada 30 asosiasi sebagai hasil konvensi Munas 2021, itu lebih dari 50% juga sudah mengatakan
meminta untuk munaslup. Jadi ini sudah sesuai dengan ADART gitu. Kalau memang dari Pak Hamdan menyatakan ada fakta hukum yang lain, ya silahkan bisa kita buktikan di pengadilan nanti gitu kan. Karena kami juga punya legal grounds yang cukup kuat. Tidak mungkin penyelenggara melakukan pelaksanaan munaslup kalau memang tidak ada dasar ya. Oke. Dan itu pertama. Dan kedua, dari sisi Kadin sendiri terhadap sinergitas pemerintah. Kami ini kan pengusaha ya. Dan kami ini usernya Kadin gitu. Dan kami juga anggota luar biasa Kadin. Kami yang paham gitu apa yang terjadi di Kadin. Orang luar mungkin tidak lihat. Dan memang kenyataannya keterlibatan dari Kadin dalam hal ini untuk melibatkan kadinda-kadinda yang ada dan juga asosiasi yang ada itu tidak maksimal gitu. Dan secara realistis kan pengusaha harus juga bisa bersinergi dengan baik gitu. Kalau kita bersuara aja nggak bisa, bagaimana kita mau terlibat dalam pembangunan ke depan gitu kan. Dan apalagi PR ke depan ini di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan memang target pertumbuhan ekonominya kan cukup tinggi, lebih dari 8%. Tidak mungkin kalau tidak melibatkan seluruh stakeholder dalam hal ini. Kadin harus bisa berperform dengan baik, bukan hanya sekedar yang penting ada gitu. Itu pertama. Itu yang kedua. Lalu dari sisi intervensi politik ya, saya sebagai pelaksana munaslup OC ya, organisasi komite, tidak ada satupun diintervensi oleh pihak manapun, ya. Termasuk diintervensi oleh pihak pemerintah atau dalam ini politik ya, gitu. Tidak ada gitu. Ini murni dari Kadinda, para pengusung munaslup yang memang hak mereka secara konstitusi untuk bisa melaksanakan munaslup, dan juga asosiasi yang hasil dari konvensi dari Munas 2021. Jadi nggak ada itu kalau disampaikan ada intervensi lah, ada pengaruh lah. Dinamika memang ada dalam organisasi, tapi tidak ada lah semua itu. Saya rasa dari sisi pengamat mungkin juga mesti fair melihatnya gitu kan, bukan hanya dari sisi luarnya saja, bahwa proses ini sudah dilaksanakan dengan baik gitu kan. Tidak ada rekayasa, tidak ada yang ilegal, dan semua sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin gitu kan. Dan kalau bicara mengenai masalah cuti, tadi disampaikan Pak Hamdan, nggak ada juga ADART untuk cuti dalam Ketua Umum Kadin. Itu kan hak prerogatifnya dari masing-masing pihak yang bisa berpolitik. Tapi Kadin sendiri tegas dinyatakan bahwa tidak boleh terlibat politik gitu. Jadi karena ini penting untuk dunia usaha. Gitu. Masing-masing pihak punya argumentasi, dan Pak Bayu sendiri mengatakan punya legal standing yang kuat soal tentu. Ya, soal pelaksanaan munaslup yang diselenggarakan dengan sah dengan melibatkan 50% lebih Kadin Provinsi. Nah, ini kalau saya mencermati pernyataan masing-masing pihak, sepertinya ujung-ujungnya akan ada di meja pengadilan, akan ada di meja hijau, akan diselesaikan kalau disampaikan misalnya hukum ada begitu ya, 50% ya, silakan buktikan saja kalau benar gitu kan. Faktanya kami juga sudah ada gitu. Ya, masing-masing punya bukti, masing-masing punya legal standing menyatakan seperti itu, dan sepertinya akan berujung di proses hukum gitu. Bagaimana kesiapan masing-masing menghadapi proses hukum ini? Nanti akan saya tanyakan ke masing-masing pihak setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, masih ada silang pendapat. Saat ini sepertinya akan berujung ke proses hukum. Prof. Hamdan atau Pak Hamdan siap menghadapi proses hukum jika memang ujungnya nanti dibawa ke pengadilan, Pak Hamdan? Ya, tentu kami siap dengan segalanya. Dokumen-dokumen banyak sekali yang saya sekarang pegang, saya miliki, yang dikumpulkan. Pernyataan dari Kadinda, kemudian proses munaslup. Kita ingin mencari memang apa sih sebenarnya alasan munaslup yang kita cocokkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sampai sekarang ini saya belum menemukan satu pun alasan yang bisa masuk akal begitu untuk sebagai pelanggaran prinsip anggaran dasar dalam pelaksanaan munaslup. Ya. Begitu juga dalam proses pelaksanaan hukum pelaksanaan munaslup. Karena begini, jadi anggaran dasar rumah tangga Kadin ini bagus sekali, ya. Sangat rinci, sangat jelas ya, alasan dan apa-apa yang dilakukan ketika dilaksanakan munaslup ini sangat rinci. Jadi saya kira ini sangat membantu kita
dalam merumuskan di manakah dan mengapa kita menyimpulkan bahwa Munaslup ini ilegal gitu. Jadi dan kita buktikan nanti di pengadilan siapa yang benar, ya. Itu betul sekali. Saya kira kita dan Pak Arsyad bicara berdasarkan atas data-data dan fakta. Demikian juga ada hubungan dengan pemerintah daerah. Dari sisi itu juga nyatanya Kadinda itu kan tidak ada masalah juga. Jadi ya saya kira clear ya. Oke, Pak Hamdan, kabarnya Pak Arsyad juga sudah menyurati Pak Presiden Joko Widodo ya sebelumnya, tapi ujung-ujungnya Presiden mengatakan jangan lempar bola panas ke saya dan meminta alih-alih meminta internal Kadin ini menyelesaikan di internalnya sendiri. Tapi apakah dari gestur atau pernyataan Presiden ini berarti Pak Arsyad memang sudah kehilangan dukungan dari Pak Presiden nih? Padahal sebelumnya kan kita ketahui Pak Arsyad ini dekat sekali dengan Pak Presiden Joko Widodo. Jadi gini, di anggaran dasar itu memang diatur pemerintah itu sebagai pengawas memberikan bimbingan dan arahan dan seterusnya. Tentu sebagai Ketua Umum Kadin, ya, Pak Arsyad itu kembali kepada aturan yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa dalam segala hal tentunya arahan binaan dari pemerintah itu menjadi sangat penting. Jadi dalam kerangka itulah surat itu disampaikan, sehingga anggaran dasar dan hasil-hasil Munas kan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Karena itu hubungan antara pemerintah dengan Kadin ini, ya siapapun pemerintahnya, itu hubungannya memang tidak bisa dipisah gitu, karena dia adalah mitra strategis. Kemudian yang kedua, di anggaran dasar ditegaskan bahwa pemerintah itu adalah merupakan pengawas, melakukan pembinaan, arahan, dan dalam hal tertentu Kadin itu mendapatkan penugasan dari pemerintah, mana ada hal-hal yang tertentu yang menurut pemerintah itu penting dilaksanakan oleh Kadin. Jadi dalam kerangka itu. Ya. Baik, Mas Umam, kalau melihat pernyataan Presiden, apakah memang Pak Arsyad sudah ditinggalkan pemerintah saat ini? Ya, tentu ini menjadi sebuah harapan bahwa dalam proses organisasi ternyata bukan sekedar soal leadership, tetapi juga followership. Dan per hari ini fenomena Munaslup itu menjadi sebuah fenomena yang marak ya, bukan hanya di level organisasi, tetapi juga di partai-partai politik ya. Mulai dari sebelumnya pernah ada gonjang-ganjing di Partai Demokrat, kemudian di partai-partai kecil juga, belakangan di Partai Golkar, kemudian PKB kemarin juga hampir mengalami dinamika yang sama, dan per hari ini kemudian juga terjadi di Kadin. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini adalah bukan semata-mata melihat fenomena yang ada di Kadin sebagai sebuah proses teknokratis dalam konteks organisasi sebagai asosiasi pengusaha, tetapi juga tampaknya memang betul ada relasi kekuasaan yang bekerja. Tetapi bagaimanapun juga memang dalam konteks relasi kuasa, per hari ini Pak Jokowi tentu menjadi salah satu nama yang berpengaruh dalam konteks bagaimana kemudian ke depan akan dijalankan Kadin. Tetapi sekali lagi ini adalah fase pasca pemilu, bahwa yang memiliki otoritas untuk memberikan dukungan, restu dan lain sebagainya bukan hanya Pak Jokowi tetapi juga Pak Prabowo sebagai bukan sekedar user tetapi dalam konteks partner dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi ke depan. Nah, maka situasi ini sekali lagi tentu akan berujung pada dinamika di pengadilan, bagaimana kemudian dalil-dalil yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu, kemudian nanti dikonfrontir dengan yang disampaikan oleh Prof. Hamdan. Tetapi sekali lagi bahwa relasi kuasa akan tetap memberikan dukungan yang cukup menentukan dalam ya bagaimana kemudian Kadin akan dijalankan ke depan. Nah, oleh karena itu memang tidak mudah, tetapi sinyal-sinyal ini saya pikir sudah ditangkap dengan baik oleh Pak Arsyad, dan Pak Arsyad sendiri juga menyikapi situasi ini dengan cara yang cukup smooth, tidak begitu reaksioner, tetapi bahwa semesta politik di Indonesia rasa-rasanya lebih memberikan dukungan kepada Mas Amin dan dinamika kekuasaan ke depan.
Iya, nah ini juga sekaligus saya akan tanyakan dalam kesempatan pagi hari ini dalam forum kita yang baik ini, saya juga akan sekaligus meluruskan ataupun mengklarifikasi bahwa kabar-kabar miring di luar sana banyak sekali, Pak Bayu. Kisru ini disinyalir katanya sebagai payback menempatkan Bahlil di Ketua Umum Partai Golkar. Nah, pihak Anindya Bakri dikatakan menagih janji katanya menjadikan Anindya Ketua Umum Kadin. Apakah benar demikian? Nggak ada itu, nggak ada intervensi dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik ya. Tapi saya mau tanggapi tadi Pak Prof Hamdan menyampaikan. Silakan. Ada satu hal yang saya juga setuju dengan Pak Prof mengenai ADART Kadin. Memang betul saya sependapat dan saya sangat setuju bahwa ADART Kadin itu sangat rinci, sangat detail, ya, sangat lengkap ya, sehingga mudah untuk bisa mencari mana yang benar dan mana yang salah gitu. Dan oleh karenanya kami juga sangat yakin bahwa proses kami ini sesuai dengan ADART dan bisa kami buktikan nanti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Tapi tadi sempat disampaikan bahwa Munaslup ini ilegal. Mungkin kurang tepat ya menyampaikannya kalau ilegal hemat saya gitu. Ilegal ini artinya kan tidak berizin. Gitu. Ini izinnya ada keluar. Dan mungkin terminologinya lebih tepat diduga melanggar ADART kan diduga saja Pak gitu bukan ilegal Bukan gitu. ilegal Bisa ya. salah statement Diksinya Pak, salah bukan begitu ilegal, ya. Pak. Diksinya salah gitu. Hanya cuma diduga Ada Pak, yang gitu. kurang tepat saya kira. Bukan itu. Dari kepolisian tidak ada izin. Kepolisian itu ada hanya pemberitahuan. Ada izinnya Pak, ada izin. Kalau nggak izin kita dibubarin Pak. Tidak mungkin nggak ada izinnya. Kalau Pak, pemberitahuan. Jadi izin itu bukan menunjukkan legalitas atau tidak. Siapapun yang memohon untuk melaksanakan acara, pertemuan, kongres atau acara pun harus menyampaikan kepada kepolisian untuk pengamanan. Itu dalam rangka itu. Tentu. Jadi izin kepolisian itu bukan menentukan sah tidaknya sebuah dengan kongres. mengizinkan diselenggaranya acara gitu. Kan gitu Pak. Ya. Jadi yang menentukan sah satu-satu Prof Hamdan. Saya selesaikan dulu Pak Bayu silakan. Ya, saya rasa seperti itu. Jadi semua prosesnya sudah sesuai ya, dan kami juga punya legal standing yang kuat. Dan kalau bicara cawe-cawe politik nggak ada, tidak ada sama sekali proses cawe-cawe politik. Apalagi barter-barteran tadi itu nggak ada, tidak ada proses ini merupakan murni hak konstitusi dari Kadinda dan asosiasi yang mengusung Munaslup dan semua sudah lebih dari 50% dan ini sudah sah melalui ADART dan kami sebagai pelaksana Munaslup siap untuk mempertanggungjawabkan ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu saja, Pak. Oke, Pak Hamdan silakan kalau mau menanggapi. Ya, jadi gini. Jadi kepolisian itu ya bukan karena sudah pemberitahuan ya silakan laksanakan, itu bukan menunjukkan legalitasnya sebuah Munaslup. Ya, memang ada kewajiban polisi tidak perlu memperhatikan, tidak ada penelitian lebih dalam Munaslup ini apa siapa, kemudian dia tidak mengeluarkan atau menolak, bukan. Jadi undang-undang itu mengharuskan setiap yang melaksanakan keramaian ataupun acara-acara besar seperti ini dan acara nasional itu memang harus ke Mabes Polri untuk menyampaikan pemberitahuan. Keluarnya itu bukan berarti legalitasnya, bukan. Legalitas itu sangat tergantung pada sah tidaknya Munaslup itu menurut aturan organisasi. Jadi itulah yang kita masuk, itu ilegal gitu. Iya, kalau ilegal pun juga harus ada penetapan hukum kan Pak, tidak bisa disampaikan sepihak kan Pak. Gitu. Nggak bisa diduga ilegal saja gitu. Kita tidak bisa mungkin terminologi ilegal ini juga nanti bisa diperdebatkan di dalam proses hukum kalau memang saling mengklaim bahwa ini ilegal tapi tidak ilegal gitu ya. Ini salah satu poin yang saya pikir bisa diselesaikan juga secara hukum karena menyangkut ADART itu tadi kan, terminologi ilegal dan tidak ilegal atau ilegal dan legal ini kan ada di ADART sebenarnya. Bagaimana membedah ADART Kadin juga kita semua belum tahu dan nanti diselesaikan di proses hukum di pengadilan. Tapi saya juga dalam kesempatan ini saya sekali lagi, kalau tadi saya sudah mengklarifikasi ke Pak Bayu, saya akan mengklarifikasi juga ke Pak Hamdan. Ada kabar juga nih Pak Hamdan, ini supaya clear semuanya. Benarkah sebelum didongkel, katanya kan didongkel nih ya Pak Arsyad ini. Pak Arsyad ini didatangi oleh timnya Mas Anindya Bakri untuk meminta tukeran tempat katanya. Siapa yang mendatangi Arsyad dan benarkah ada yang mendatangi? Nah, itu saya tidak tahu. Oke. Saya tidak mendapat informasi sampai sekarang. Pak Anin tidak punya ambisi sama sekali untuk. Ya, ini kan forum ini sama-sama untuk mengklarifikasi. Kalau memang benar-benar tidak ada, komunikasi yang dilakukan sebetulnya antara Kadinda dengan para asosiasi para pengusung Munaslup yang memang
berkomunikasi dengan berusaha berkomunikasi dengan Ketum Arsyad. Ya. Bukan dari kubu bukan dari Pak Anin, bukan. Ya, tapi kalau melihat pernyataan yang kuat dari masing-masing pihak, sepertinya upaya untuk rekonsiliasi lah, islah begitu ya dari Prof. Hamdan dulu. Ada nggak upaya ke arah sana sebenarnya sejauh ini? Kalau bagi Pak Arsyad tentu sangat terbuka. Kita islah kembali kepada aturan anggaran dasar. Jadi istilah tukar tempat tidak bisa begitu saja. Ya, kalau ada tukar-tukar tempat ya tukar tempat melalui mekanisme anggaran dasar begitu. Jadi tidak bisa begitu saja, itu problem gitu. Karena itu tentu islah tetap dibuka, tetap dalam perspektif anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada. Kalaupun ada yang keluar dari situ, itu kan kesepakatan-kesepakatan yang biasa jadi dicapai. Kalau saya sangat mendorong, ya itu bisa tetap terbuka. Tapi kalaupun tidak, apa boleh buat gitu. Pak Arsyad juga prinsip bahwa kalaupun tidak ada, ya apa boleh buat. Kita sudah siap dengan langkah-langkah hukum yang ada. Gitu. Oke, Pak Bayu gimana? Ada upaya untuk saya rasa Pak Anin adalah bukan hanya milik pada pendukungnya, tapi milik semua Kadinda, dan juga saya yakin Pak Anin juga terbuka dengan komunikasi yang baik ya gitu. Saya rasa karena beliau kan ketua umum Kadin, jadi harus bisa merangkul dunia usaha semuanya dan siapapun itu gitu. Saya rasa itu akan jalan komunikasinya gitu. Tapi dari sisi proses hukum, catatan saya nggak tahu. Saya tidak dalam kapasitas untuk menentukan ya gitu kan. Tapi prinsipnya kami punya legal standing yang kuat. Oke, Mas Umam, saya punya pertanyaan juga soal pengusaha yang sudah banyak terjun ke politik gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri itu, banyak pengusaha juga yang terjun politik. Dan sebaliknya partai politik juga banyak sekali juga yang dimiliki oleh orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengusaha begitu. Bias ini sulit dihindari di Indonesia sepertinya. Tapi kalau kondisi ini terus termaintain 5 tahun ke depan lah setidaknya, apa yang terjadi sebenarnya? Dampaknya ke depan, Mas Umam? Ya, saya sangat menikmati tadi perdebatan antara Pak Bayu dan juga Pak Hamdan ya. Pertarungan tentang klaim-klaim legality dan juga illegality itu sudah menunjukkan tensi dalam konteks pertarungan politik yang juga cukup memanas. Memang betul nanti ke depan akan masuk dalam konteks materi gugatan di pengadilan, tetapi saya masih percaya bahwa everything is constructed by politics. Dan dalam konteks pertarungan hukum, argumen-argumen hukum memang betul bisa dipertarungkan. Tetapi sekali lagi bahwa jangankan kalau misal kemudian bisa mempertunjukkan atau membuktikan dengan kebenaran, bahkan dengan ketidakbenaran pun, kalau misal kemudian bisa dipertahankan secara politik, memenangkan pertarungan politik, itu juga bisa menjadi kebenaran baru. Apalagi kalau misal kemudian masing-masing pihak bisa menunjukkan fakta, data, bukti, argumen yang memang betul-betul kuat. Terkait dengan concern terakhir itu tadi, memang jangankan 5 tahun ke depan, selama ini dalam konteks sejarah ekonomi politik di Indonesia dicatat tadi cukup banyak Profesor Halil, Ross McLeod, termasuk dari Aspinall, juga para political economist di Indonesia, termasuk almarhum Bang Faisal Basri misalnya, memang banyak menulis tentang pola relasi kekuasaan dan juga lingkaran pengusaha. Dan perselingkuhan antara bisnis kekuasaan itu bukan sesuatu yang baru, itu sudah mengakar di Indonesia. Dan impact-nya memang kemudian pada level intermediary industries itu tidak banyak tergarap. Akhirnya kemudian yang banyak tergarap adalah pada level industri hulu dan juga hilir terkait dengan SDA dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah catatan. Memang ke depan kalau misal memungkinkan transformasi di internal Kadin perlu dilakukan dalam konteks penguatan-penguatan di industri tengah tadi yang per hari ini juga masih mengalami kekosongan. Terlepas dari perdebatan dan juga dinamika di dalam Kadin ini sendiri. Tetapi memang prinsip dalam konteks konflik of interest ya, memang sebaiknya dihindarkan. Meskipun per hari ini kita nggak bicara Kadin secara khusus, dan kita bicara DPR saja misalnya, itu juga merepresentasikan apa yang tadi dipertanyakan, bahwa pola relasi antara entitas politician
dan juga entitas bisnis players itu relatif cukup kuat di Indonesia. Dan ini bukan menjadi karakter Indonesia, di banyak negara berkembang, termasuk di Amerika Serikat sendiri, memang memiliki irisan yang cukup besar. Nah, pola relasi ini yang sebaiknya memang tentu bisa tetap beriringan, tetapi profesionalitas dan juga integritas di dunia bisnis yang juga akan berdampak pada konteks pembangunan. Tapi Mas Umam bisa dipertegas dengan baik. Oke, tapi Mas Umam, saya ingin sedikit lebih merinci lagi. Mungkin masyarakat awam belum paham apa relasi bisnis dengan politik sebenarnya begitu. Nah, saya ingin bertanya, apa sih relasi politik dan bisnis yang lebih detail lagi dalam konteks Kamar Dagang dan Industri Indonesia? Nah, apakah benar biasanya bahwa bisnis itu harus punya kedekatan dengan politik, masalah perizinan misalnya. Makanya Kadin sebagai organisasi untuk usaha digunakan untuk melobi pemerintah dan mendapatkan daya tawar. Apakah demikian? Kita masuk ke tahap yang lebih detail lagi, Mas Umam. Ini pertanyaan cukup sensitif ya, tetapi saya mencoba untuk masuk pada ranah teoritik. Memang cukup banyak kajian-kajian penelitian tentang ekonomi politik di Indonesia. Proses bagaimana kemudian pola relasi antara politik dan juga bisnis itu seringkali kemudian memunculkan konflik of interest yang kemudian berujung pada kurang teroptimalkannya prinsip integrity dalam dunia bisnis. Akhirnya kemudian perkoncoan, kemudian model-model bisnis berbasis patronase itu menjadi cukup kuat. Sehingga kemudian lembaga atau perkumpulan atau asosiasi akhirnya kemudian menjadi sebuah ajang perburuan rente, baik dalam konteks pembagian proyek atau dalam konteks perizinan dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah sebuah catatan yang bukan hanya dalam konteks satu dua lembaga tertentu, bagi semuanya. Karena yang terpenting adalah bagaimana meletakkan dunia bisnis ini betul-betul produktif. Bukan sekedar kemudian menjadi bagian dari pola relasi kuasa yang justru akan melemahkan akar-akar dari dunia bisnis itu sendiri. Nah, ke depan kalau misal kemudian memungkinkan transformasi Indonesia, transformasi ekonomi politik di Indonesia tentu bisa diletakkan pada basis integriti yang kuat, yang memadai, bukan sekedar kemudian memperkuat pada basis industri hulu dan juga hilir yang endingnya juga dalam konteks perdagangan SDA dan lain sebagainya, tetapi betul-betul bisa memperkuat di basis intermediary industries yang per hari ini masih kosong di Indonesia. Baik, terakhir saya ke masing-masing narasumber saya, Pak Bayu dulu. Ada yang ingin disampaikan di forum ini untuk terakhir kali, dan jika memang konteksnya untuk menghadapi proses hukum, Pak Bayu? Gimana? Ya, jika konteksnya untuk menghadapi proses hukum, apakah ada yang mau disampaikan dalam forum pagi ini? Ya, saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa kami siap mempertanggungjawabkannya. Ya, kami siap membuktikan dengan fakta-fakta hukum yang ada, ya. Karena tidak mungkin pelaksanaan munaslup itu bisa terlaksana kalau memang tidak ada legal grounds yang sesuai dengan ADART yang memang sah gitu ya. Dan mari kita buktikan saja gitu kan, memang kami juga punya dokumen dan fakta-fakta hukum yang real gitu. Pak Hamdan, silakan, ada yang disampaikan? Ya, memang saya melihat pelaksanaan munaslup ini memang sangat politis ya, karena dari aspek alasan dan prosedur itu banyak sekali yang dilanggar. Seharusnya tidak demikian menempatkan Kadin. Jadi jangan Kadin diperlakukan seperti partai politik. Karena Kadin itu begitu organisasinya sangat besar, organisasi sangat kuat, dan tidak tergantung pada seorang ketua umum. Independensi Kadin itu adalah independensi organisasinya. Semua anggota Kadin kan masing-masing memiliki afiliasi politik yang tentu berbeda. Jadi karena itu, ini cara pandang yang harus dibangun dalam melihat Kadin ini. Jadi jangan karena masalah ketua umum ya kemudian membawa-bawa menjadi masalah organisasi. Saya kira ini sangat tidak tepat. Ini bukan partai politik kok, ini organisasi para pengusaha. Ya.
Oke, Mungkin saya tanggapi sedikit Pak ya, memang boleh. sedikit saja, singkat saja Pak Bayu, waktu kita sudah habis. Iya, memang ini apa namanya, Kadin ini kan sebetulnya bukan organisasi politik ya, tapi memang para pengusaha dan Kadinda ini Itu mengusung sudah seperti Anda itu. Jadi itu bantah juga tadi ya. itu rasanya ya Oke, baik. tidak Ya, ada kaitan saudara, dengan politik Pak. baik. Saudara, bisnis yang sehat menjadi penentu perekonomian yang maju di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Nah, jika melihat para pebisnis atau para pengusaha bertikai sepertinya tidak elok. Jadi memang kita harapkan bersama jika para pengusaha ini bisa bersaing secara sehat sehingga perekonomian di Indonesia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan baik di masa depan untuk Indonesia. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini, Ketua Organizing Komite Anindya Bakri, dari Pak Bayu Priawan Joko Sutono, lalu ada Kuasa Hukum Arsyad Rashid Hamdan Zulfa dan Analis Politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Terima kasih.